Usai digugat warga akibat menimbulkan kebisingan, lapangan padel di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur resmi disegel permanen oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebelumnya, warga Pulau Mas memenangkan gugatan terhadap izin pembangunan lapangan padel di lingkungan mereka usai Majelis Hukum PT UN Jakarta mengabulkan gugatan secara keseluruhan. PT UN menyatakan izin yang diterbitkan pemerintah atas lapangan padel tidak sah. Kamis lalu, Kepala Suku Dinas Citata Kota Administrasi Jakarta Timur menegaskan akan melakukan penyegelan secara permanen terhadap sertifikat layak fungsi lapangan tersebut. Memangnya ada bagian bangunan yang tidak sesuai di dalam. Ya, ada bagian area yang dia bangun harusnya tidak boleh dibangun. Cuma kemudian kita harus melakukan penyegelan terhadap operasionalnya karena bangunan tidak memiliki dasar. Sehingga kita lakukan dua tadi, penyegelan terhadap bagian, nanti setelah itu kita akan segel terhadap kesehatan permanen sampai nanti mereka memenuhi persyaratan yang nanti sedang kita bahas. Informasi terkini, lapangan padel sudah tidak beroperasi kembali sejak penyegelan. Berdasarkan laporan, area lapangan sepi dan tertutup. Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, di lokasi lapangan padel yang sudah resmi disegel secara permanen oleh pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dapat dilihat di sisi kanan saya, pemirsa, ini merupakan papan pengumuman yang mana bangunan ini dikenakan penghentian tetap ataupun disegel. Penyegelan dilakukan pada Kamis kemarin 26 Februari 2026 sebagai tindak lanjut putusan PT UN Jakarta yang mengabulkan gugatan warga. Dalam putusan tersebut, izin usaha lapangan padel dinyatakan tidak sah. Adapun kondisi terkini terpantau sepi tanpa adanya aktivitas olahraga. Namun kami tadi sempat melihat adanya sejumlah pekerja yang masuk ke dalam untuk melakukan upaya bersih-bersih ataupun merapikan fasilitas yang ada di dalam. Dari Gubernur Jakarta sendiri, Pramono Anung, juga secara tegas telah menginformasikan terkait dengan adanya larangan pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Sementara itu, bagi lapangan yang telah memiliki izin namun berdekatan dengan pemukiman, pemerintah meminta agar operasional dibatasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat serta wajib memasang peredam suara. Warga sekitar pun ini mengaku lega atas adanya putusan ini karena sebelumnya merasa terganggu dengan adanya suara kebisingan yang ditimbulkan akibat adanya lapangan padel di lokasi dekat perumahan mereka. Dari Jakarta, Yasmin Tania, Padu Priyo Aja Ayus melaporkan. Ya, kita ke informasi pertama, pemirsa. Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat merespon keluhan warga terkait mobil derek yang parkir sembarangan. Mobil bukan sembarang mobil karena ternyata kendaraan towing tersebut milik polisi. Jajaran Satlantas Polres Metro Tidak pilih-pilih, petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bertindak tegas menderek kedua unit kendaraan yang parkir sembarangan di sisi Jalan Haji Lebar Kembangan. Dari kedua kendaraan ini, satu di antaranya adalah mobil derek milik Polri dan satu unit lainnya merupakan kendaraan pribadi milik warga. Warga keluhkan posisi parkir kendaraan di tikungan yang bisa membahayakan pengguna jalan lain dan menjadi biang kemacetan terutama pada jam antar jemput sekolah. Laporkan menindaklanjuti. Pemirsa, polisi terus menggali keterangan dari remaja 15 tahun yang membunuh kakaknya sendiri di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain cemburu karena merasa ibunya pilih kasih, pelaku juga kesal. Korban kerap meminta uang kepada ibu pelaku dengan cara kasar. Korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara dimakamkan di tempat pemakaman umum wakaf khusus yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Jasad korban dimakamkan setelah dibawa pulang pihak keluarga usai diautopsi di Rumah Sakit Polri. Habis sisa kira-kira jam 20-an lah, jam 20 malam. 20-an? Iya. Jadi makamin di sini sendiri apa ada keluarga yang lain, Pak? Sendiri dia. Sendiri? Iya. Apa diantar sama siapa, Pak? Sama keluarganya dan teman-temannya.
Sementara itu, Kamis sore, 3 petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dan Psikologi Polres Jakarta Utara mendatangi rumah pelaku untuk memeriksa kejiwaan pelaku dan ibunya. Petugas juga melakukan trauma healing untuk ibu pelaku. Dari hasil pemeriksaan, selain cemburu karena ibunya dinilai pilih kasih, pelaku membunuh korban lantaran kesal korban yang kerap meminta uang kepada ibunya dengan cara yang kasar sehingga pelaku berupaya membela ibunya. Baik, jadi tadi setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap ibunya, jadi dari keterangan ibunya kita peroleh informasi bahwa sebenarnya ibunya lebih sayang terhadap anak, yang mana anak itu memiliki riwayat penyakit lambung parah gitu, sehingga ibunya sebenarnya lebih fokus terhadap anak gitu, sedangkan terhadap kakaknya, jadi karena dalam hal ini korban ternyata mengambil kuliah di 3 tempat sekaligus, sehingga memerlukan biaya yang banyak. Jadi si anak itu agak merasa kesal terhadap korban karena sering minta uang dalam jumlah yang cukup besar dan dengan cara kasar, sehingga si anak itu ingin membela ibunya dalam keadaan susah, namun kakaknya memaksa minta uang dengan cara yang kasar, itu yang tidak dia terima. Pelaku membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dengan palu. Pelaku yang masih berusia 15 tahun akan dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Namun karena pelaku masih di bawah umur, polisi melakukan pendampingan khusus terhadap pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hindarilah bermain perang sarung yang banyak dilakukan selama bulan Ramadan. Seorang bocah SMP di Grobogan, Jawa Tengah tewas saat bermain perang sarung usai terkena pukulan sarung di leher. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Zaki Mandala Rifki, remaja laki-laki yang tewas saat bermain perang sarung, tiba di rumah duka di Grobogan, Jawa Tengah. Dari hasil autopsi, bocah yang masih duduk di bangku SMP ini terluka akibat benturan benda keras di bagian tengkuk. Meski menyatakan ikhlas, pihak keluarga meminta polisi menindak tegas para pelaku untuk memberikan efek jerah. Saya pribadi sih sebenarnya untuk mengikhlaskan Pak, ya ibaratnya sesuai hukum yang berlaku. Hukum ini nantinya kayak gimana saya lepas. Sementara itu 6 bocah yang bermain perang sarung dengan korban mengaku hanya iseng untuk mengisi bulan Ramadan. Kini mereka menjalani pemeriksaan intensif di kantor polisi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.